Biar perkataan-Mu saja sungguh yang boleh memerdekakan setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Shalom, selamat, silakan duduk. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Apa yang kita lihat selama 4 minggu yang kita sudah dengar mengenai keberanian, ya. Pagi ini saya juga nggak jauh dari tema itu, nggak keluar dari tema itu. Tapi saya bagikan tentang jadilah berani bagi sang raja. Be bold for the king. Setiap kita, ya, saya percaya Tuhan taruhkan keberanian, ya. Tapi dasar untuk kita berani melakukan sesuatu atau bertindak itu pasti ada didorong ataupun termotivasi oleh sesuatu. Ada orang yang berani karena banyak teman, ya, main keroyokan gitu kan. Ada yang berani karena kepepet. Ada yang berani karena kesombongan untuk membuktikan diri bahwa dia mampu. Banyak hal. Banyak motivasi, banyak dorongan yang membuat seseorang tampil berani. Bahkan lebih dari yang lain. Untuk menunjukkan sesuatu. Ya. Jadi kalau kita akan belajar pagi ini, saya belajar daripada bagaimana pahlawan iman yang ada, yang tertulis di dalam Alkitab. Dari mulai perjanjian awal kejadian, perjanjian lama tentunya, kita melihat keberanian yang ditunjukkan oleh pahlawan-pahlawan iman. Keberanian yang ditunjukkan oleh orang-orang pilihannya Tuhan. Mulai dari Abraham, bahkan sampai kepada perjanjian baru, murid-murid Tuhan yang berani mati. Semuanya kita bisa lihat. Tapi saya mau belajar apa sih yang memotivasi mereka berani. Ya kan? Dasar berani itu sangat banyak dan bervariasi tentunya. Orang berani untuk melakukan tindak kejahatan karena dasarnya pasti ada. Bukan karena saja dia punya hobi mencuri atau merampok, tapi dimulai dengan satu dasar. Mungkin kepepet, gak ada cara lain yang bisa dia lakukan. Tapi kita mau belajar bagaimana hidup kita berani dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi tidak semua keberanian itu mendatangkan keperkenanan Tuhan. Keberanian seperti apa yang itu menyenangkan hati Tuhan. Kita pikir kita berani, ya, untuk bersaksi. Tapi apakah itu juga berkenan, ya? Kelihatannya hal-hal aktivitas gereja kita nggak ada yang salah. Tapi apakah kita benar mendatangkan perkenannya Tuhan? Seperti pada waktu orang berani mengusir setan, berani untuk melakukan sesuatu yang terjadi, bahkan mujizat terjadi. Tapi Tuhan bilang, enyah kamu, karena kamu pembuat kejahatan. Jadi gak semua aktivitas kita yang kita anggap benar menurut pandangan dan pikiran kita sendiri berani untuk melakukan sesuatu yang kelihatannya menolong orang. Tapi Tuhan bilang, kan gak ada yang salah. Pada waktu terjadi mujizat, orang yang sakit sembuh, kan dia bisa klaim, saya melakukan mujizat. Yang sakit jadi sembuh, yang terikat dengan kuasa jahat dibebaskan. Tuhan, aku sudah melakukan semuanya. Tapi Tuhan bilang, ya kamu, karena kamu membuat kejahatan. Nah, saya akan belajar sama-sama untuk bisa melihat apa sih yang membuat tindakan kita, keberanian kita itu juga berkenan dan menyenangkan Tuhan. Ada yang namanya, kita baru buka ya, coba, holy boldness, ya, keberanian ilahi. Ada ya, berarti ada yang gak ilahi ya. Ya, keberanian kita belum tentu semuanya benar di hadapan Tuhan. Kita mulai dengan keberanian ilahi atau keberanian yang kudus, ya, holy boldness.
Dasarnya itu penting, saya bilang segala sesuatu yang kita lakukan ada dasarnya, ada motivasinya, ada dorongan sehingga kita lakukan itu. Kita lihat dari Joshua ya. Joshua 1 ayat 9. Kita lihat ya. Di Joshua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemana engkau pergi. Jadi firman ini mengatakan jadilah berani, jangan takut ya. Jadi lawan daripada berani adalah takut. Lawan daripada berani kecut hati, tawar hati. Tuhan bilang, firman ini katakan jadilah berani. Ada dasarnya. Kalau Tuhan mendorong Joshua untuk tidak takut, firman itu mengatakan karena aku ada bersama kamu. Ini yang menjadi benang merah ya. Keberanian apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Ada dasarnya. Bahwa Tuhan sendiri yang berjanji, yang menyertainya. Jadi kalau kita berani menurut kita sendiri ya, yang namanya bonek lah, nekat lah, karena semuanya tergantung kemampuan kita dan mengandalkan diri kita, mengandalkan apa saja yang kita anggap itu memampukan kita untuk kita berani. Mungkin kita punya uang, oh saya berani berinvestasi, oh saya punya backup orang hebat sehingga saya berani. Di sini kita belajar keberanian itu datangnya, dorongannya bukan karena yang lain yang kita punya, tapi karena satu hal, bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya. Kalau hari ini kita nggak berani, apakah kita nggak percaya bahwa Dia Immanuel ada bersama kita? Jadi keberanian itu ada dasarnya bahwa Tuhan sendiri, Allah El Giboy ya, yang berperang buat kita. Allah panji-panji kemenangan kita. Dia ada bersama kita. Sehingga kita mau melangkah. Kapan situasinya? Apa sih situasinya Joshua waktu dia dikatakan firman ini? Pada waktu dia menerima tongkat estafet dari Musa untuk membawa sisa orang-orang yang masih ada bersamanya untuk melewati ataupun memasuki tanah perjanjian. Jadi memasuki garis akhir satu perjalanan panjang selama 40 tahun. Dan Yosua diberikan mandat untuk membawa orang-orang pilihan Tuhan. Yang lainnya banyak yang sudah meninggal, tentunya yang lama. Ini generasi baru, generasi muda yang harus Tuhan izinkan untuk mereka boleh diselamatkan untuk memasuki tanah perjanjian. Ini hal yang penting. Kita punya perjalanan panjang dalam hidup percaya kita kepada Tuhan. Tapi mungkin banyak hal yang membuat kita merasa tawar hati dan kecut hati lewat persoalan pergumulan hidup kita. Tapi pastikan kita harus memasuki tahap akhir dalam setiap perjalanan kita, yaitu memasuki tanah perjanjian. Apa yang Tuhan janjikan, maksudnya itu yang akan kita terima, dan itu penggenapannya. Untuk kita menerima penggenapan janji Tuhan, gak cuma langsung terima, tapi kita harus punya keberanian untuk melangkah iman kita di dalam pengharapan kepada Dia. Sama dengan Musa. Musa katakan, Tuhan, siapa aku? Aku orang yang sangat terbatas, tidak mampu. Aku tidak bisa. Ngomong aja nggak mampu dengan baik. Berbicara dengan baik aja nggak mampu gitu loh. Apalagi untuk memimpin. Mungkin dulu nggak ada yang namanya toa. Dulu nggak ada yang namanya speaker. Dulu belum ada yang namanya teknologi untuk bisa berbicara dengan lantang sehingga banyak bisa didengar banyak orang. Yosua nggak cuma memimpin 300 orang seperti yang ada di gereja ini, tapi sekitar 3 juta orang. Suaranya bagaimana bisa terdengar untuk semua orang? Bukan Yosua, Musa.
Tapi Musa bilang, Tuhan jangan aku melangkah kalau bukan Tuhan sendiri yang memimpin. Jadi keberaniannya itu ada di dalam kerendahan hati. Keberanian ini itu bukan karena kita mau dan kita gagah. Wih, pasti bisa, saya pasti bisa. Pengalaman saya sudah banyak, modal saya cukup besar. Tapi Tuhan Musa bilang, gak akan saya berangkat kalau bukan Tuhan sendiri yang berjalan di depan saya. Itu dari Musa. Jadi hari ini apapun keterbatasan kita, bukan berarti kita menjadi orang-orang yang tertawan dengan keterbatasan. Tapi izinkan Tuhan yang ada bersama kita, yang membukakan hal-hal yang baru. Dan kalau sudah dibukakan jangan lagi bingung. Benar gak ya? Benar gak ya? Apa iya ya? Saya bisa ya? Bukan masalah kita bisa atau tidak. Tapi kalau Tuhan sendiri berjanji dan Dia akan menyertai kita, kenapa tidak? Karena anak-anak Tuhan kadang-kadang cuman besar di dalam kelompoknya sendiri, tapi keluar gak berani. Kita lihat dari Daud dulu deh, karena supaya urutan ya. Tadi dari Kejadian, dari Keluaran, dari Yosua, dari Musa, dari Yosua, sekarang dari Daud. Kita bicara tentang Daud, kenapa dia berani untuk melawan Goliat? Ya, apa karena Daud ini apa sih keahliannya dia? Dia bilang aku cuma menggembala 2-3 ekor kambing. Ahli perang enggak juga, karena dia enggak dilatih untuk berperang. Enggak ada sesuatu yang dia bisa banggakan atau keberanian yang kita harapkan dari seorang Daud yang kecil ini. Tapi di sana dikatakan 1 Samuel 17 ayat 37, apa dasar daripada Daud berani melawan Goliat? Saya bacakan di ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Jadi pengalaman Daud, pengalaman dia bersama Tuhan. Dia melihat bagaimana Tuhan dengan kekuatannya memampukan dia terlepas dari cakar singa dan dari cakar beruang. Jadi keberanian Daud yaitu dia mempercayai Tuhan dengan melewat pengalamannya itu dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa dan sepenuh kekuatannya. Dia nggak bingung, dia nggak bimbang, dia nggak ragu. Kita mungkin pernah punya pengalaman banyak bersama Tuhan pada waktu mengalami masa sulit, nggak cuma pada waktu masa pandemi. Ya, umur kita pasti kita punya pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Dalam keadaan yang terpepet, kejepit, apapun. Pasti kita melihat bagaimana cara Tuhan menolong, bagaimana cara Tuhan membebaskan, bagaimana cara Tuhan melepaskan kita dari setiap pergumulan dan persoalan hidup kita. Tapi kalau hari ini kita diperhadapkan lagi hal yang lebih besar, masalah yang lebih besar, seperti bangsa Israel melihat Goliat yang sangat besar, apakah kita bisa berkata seperti Daud? Kalau dulu Tuhan sudah memberikan pertolongan tepat pada waktunya, kalau dulu Tuhan sudah melepaskan saya dari setiap pergumulan saya yakin hari ini juga singa ada apa, Goliat boleh ada, tapi bersama Tuhan aku bisa mampu melewatinya. Amin. Gak ada amin? Amin. Apa sih yang lebih besar daripada masalah kita? Tuhan kita lebih besar. Daud begitu menaruh kekuatannya, kepercayaannya sepenuh hati, gak goyah. Ya kalau kita lihat sih akhir cerita kan Daud cuma dengan ketepel, dengan batu ya yang bisa dilontarkan. Tapi kalau sebelum itu terjadi, semua orang pasti nonton dengan deg-degan. Di Daud nih, sok-sok berani ya.
sok-sok berani. Nggak ada apa-apanya. Apa ya yang bisa dia lakukan? Mungkin orang lain juga melihat kita lewatin masalah yang besar. Gimana ya caranya? Coba kita lihat. Apa yang Tuhan mau buat gitu loh. Dan keberaniannya Daud, karena dia mau Tuhan dimuliakan di atas segala nama. Boldness for the king. Dia menjadi berani. Dia katakan di ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud meninggikan nama Tuhan. Dia berani dengan mengatakan bahwa bukan kamu yang menantang bangsaku, tapi kau sedang menantang Allahku. Kalau hari ini kita punya persoalan, kita dikecilkan, dikucilkan dan apapun, difitnah dan yang lainnya, sesungguhnya orang itu tidak sedang menantang kita, tapi orang itu sedang menantang Tuhan yang kita sembah. Amin. Jangan kecil hati, jangan takut. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik dan orang berbuat tidak baik, kalau kita sudah melakukan segala sesuatu yang terbaik dan orang menyalahkan kita, sesungguhnya orang itu tidak sedang menantang kita. Orang itu tidak sedang menjelekkan kita, tapi dia sedang menantang Tuhan yang kita sembah. Amin. Berani, karena Tuhan yang ada bersama kita itu aja menjadi fokus kita. Itu saja yang menjadi, yang kita andalkan, yang menjadi yang terutama dalam keberanian kita. Kita lihat lagi Sadra, ya. Apa dasarnya Sadra Abednego ini berani masuk ke perapian? Apa sih kesalahannya? Daniel 3, 17, 18. Jika Allah kami, ini nih ya, yang keren ini Sadrak Abednego ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Itu dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini kerennya apa ya? Dia tahu, dia percaya Tuhan sanggup menolong dia. Tetapi sekalipun tidak, dia tidak akan menyembah yang lain. Jadi di sini kita melihat dasar dari keberaniannya Sadra, Mesah, Abednego, yaitu dia mengasihi Tuhan lebih dari dirinya sendiri. Kalaupun aku habis, terbakar, gak apa-apa. Aku gak akan pindah ke lain hati. Aku tidak akan pindah ke lain apapun. Hari ini, seringkali kita ditantang. Oh, sorry ya, gak perlu beribadah. Karena saya banyak rapat, banyak meeting pas di hari Minggu. Oh, saya nggak bisa beribadah. Karena kalau saya kalau tokonya tutup, itu langganan saya pergi. Oh, saya nggak berani. Kalau harus saya, apapun alasannya, untuk kita datang ke rumah Tuhan, karena ada pandemi, nggak berani saya. Ini bukan perapian loh. Kita masih takut kemungkinan kita tertular. Apalagi, Bu tahu nggak sekarang? Ini apa namanya? Sakit ini apa? Sampai lupa tuh. Sampai saya tuh nggak pernah mau baca, nggak mau dengar. Ya, apa virus corona? Ya sampai lupa itu namanya. Virus COVID ya. Bu tahu nggak? Virus COVID sekarang lagi banyak lagi loh Bu. Banyak lagi. Aduh, saya ini hidup bukan karena COVID ya.
Ada atau enggak pusing saya. Jadi sampai lupa tuh namanya. Jadi kalau kita beribadah, bukan adanya COVID atau tidak adanya COVID, tapi karena kita berani Tuhan yang kita sembah Allah yang hidup. Dia ada di dalam kita dan bersama kita. Kalaupun harus pulang ke rumah Bapak, bukan karena COVID saja. Teman saya ada nengok anaknya karena udah lama pandemi, dia pergi ke Sydney. Anaknya satu-satunya, dia suami istri ke sana nengokin karena dia juga usia 22 udah selesai master, baru diterima di Google, di di company itu di Google. Baru nyampe nggak lama, dia datang ke gereja, berdoa di sini, bukan karena COVID, pulang langsung. Jadi apa sih yang membuat kita takut hari ini? Apa yang membuat kita pada waktu kita menyembah Tuhan seperti tadi, Sadra Mesa Abednego, dia tetap menyembah Dia Sang Raja, apapun larangannya, dia gak peduli. Bahkan kalau harus masuk perapian, kalaupun dia harus hangus, makanya ada firman Tuhan, sekalipun kamu harus berjalan lewat kekelaman, sekalipun kamu harus lewatin api pun tidak menghanguskan. Sekalipun kamu harus berjalan melalui sungai pun tidak menghanyutkan. Jadi keberanian orang percaya itu karena dasarnya percaya dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Lebih daripada bisnisnya, lebih daripada statusnya. Saya gak berani untuk mengaku Yesus sebagai Tuhan. Karena lingkungan saya itu sangat membuat kita tuh gak bisa akan dipromosi. Gak bisa dapat naik jabatan. Tuhan berkenan kepada orang-orang yang berani seperti ini. Yang mengutamakan Dia lebih dari segalanya. Bahkan lebih dari nyawanya sendiri. Kita lihat lagi dari Daniel. Dasar daripada keberaniannya. Saya cuma melihat apa sih dasarnya daripada orang-orang yang disebut sangat hebat gitu dalam keberaniannya. Dan kita juga harus punya dasar itu. Jadi gak ngawur, beraninya gak ngawur, gak asal nekat. Tapi ada dasarnya, ada motivasinya yang berlandaskan firman Tuhan itu sendiri. Yang berlandaskan teguh karena Dia adalah batu karang itu sendiri. Daniel 6 ayat 11. Ada apa dengan masalahnya? Daniel kita tahu ada di gua singa ya. Persoalannya, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Berarti jelas sekali ada surat perintah raja. Kalau surat perintah itu adalah satu ketetapan yang gak bisa diganggu gugat. Ya, tentang apa? Bahwa raja mengeluarkan titahnya, ketetapannya. Tidak ada Allah lain yang boleh disembah kecuali sang raja. Setelah demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ini udah jelas-jelas larangannya itu gak boleh beribadah atau berdoa di rumah sendiri pun gak boleh. Kalau tadi kan beribadah yang jelas mungkin di satu tempat ya. Nah, Daniel ini bahkan pada waktu berdoa dia gak tutup pintu, umpet. Mungkin kita kalau dilarang gereja, gak boleh ada gereja tertutup. Oke, kita di rumah ibadah, kita mungkin tutup rapat-rapat supaya orang gak dengar kita sedang berdoa. Daniel malah membuka semua jendelanya. Dia memperlihatkan bahwa dia tetap menyembah Allah yang dipercaya. Dia nggak takut. Bahkan jelas sekali bahwa ketetapan itu ada hukum. Dan hukumnya berlaku untuk dia masuk ke tempatnya gua singa.
Jadi dasarnya Daniel, dia berani untuk tetap berdoa 3 kali sehari dan tidak berubah sama sekali karena adanya larangan. Dia tidak takut, dia takut kepada Tuhan lebih dari singa. Kan hukumannya jelas. Kalaupun dia ada yang melanggar, akan dimasukkan ke gua singa. Daniel tahu resikonya? Pasti dong tahu. Pada waktu dia 3 kali dia buka pintu, dia buka jendelanya, dia menyembah Tuhan, dia udah tahu persis. Pasti dia akan dibawa ke gua singa. Pasti dia akan dimasukkan ke gua singa. Tapi tidak membuat dia takut. Bahkan di sana dia memasuki gua singa. Dan pada akhirnya kita melihat Raja Nebukadnezar dan seluruh jajarannya, mereka yang membawa Daniel masuk ke gua singa itu dibunuh, dan raja sendiri menyembah Tuhannya Daniel, Allahnya Daniel. Ada kemuliaan yang besar dinyatakan. Jadi Daniel gak takut ada sesuatu yang lebih berharga. Pada waktu dia memasuki gua singa, dia tidak takut dengan singanya, tapi dia lebih takut kepada Tuhan Allah yang hidup. Apa yang membuat kita dasarnya berani? Apakah kita takut dengan masalah yang akan datang karena keberanian kita, atau karena kita takut akan Tuhan? Kita bisa memilih dalam pekerjaan kita untuk korupsi, apakah kita takut akibat hukuman dari korupsi, ataupun karena takut akan Tuhan. Kita bisa melakukan sesuatu yang berani. Bahkan kalau kita melihat orang-orang yang berani di penjara, orang-orang yang berani seperti para rasul, karena sesungguhnya keberanian itu datang daripada roh itu sendiri, roh Tuhan. Roh Tuhan yang ada pada kita yang memberikan kita keberanian untuk kita tetap melakukan apa yang berkenan di hadapan Dia, tanpa memperhitungkan apapun resiko yang harus kita alami. Dan kita lihat siapa yang paling berani? Kristus Tuhan kita, anak Allah. Kenapa? Bagaimana kita bisa melihat keberanian Tuhan itu bukan pada waktu dia ada di atas kayu salib, tapi keberanian Tuhan itu datang pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Dia tahu Allah kita, Tuhan kita Yesus Tuhan tahu persis apa resiko yang begitu besar yang dihadapinya. Apa yang akan dia alami itu tidak sebanding dengan penderitaan siapapun yang ada sampai hari ini. Penderitaannya bukan cuma secara fisik, penderitaan secara jiwa, penderitaan secara roh. Bagaimana Tuhan merasa ditinggalkan oleh Bapa secara jiwa. Dia dianiaya dengan semua pengkhianatan, dengan semua penghinaan secara jiwa. Itu semuanya terkoyakkan. Tapi kita melihat apa yang Tuhan katakan. Pada waktu dia melihat semua penderitaan yang akan dia harus lewati, dia katakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Arti keberanian di sini, dia sudah tidak lagi memperhitungkan keinginannya sendiri. Kalau kita berani sesuatu karena ada untungnya, karena ada sesuatu yang mungkin menjanjikan kita lebih baik, itu pasti kita akan terdorong untuk melakukannya. Tapi kita melakukan sesuatu terdorong untuk penderitaan yang harus kita alami. Kalau bukan kita melepaskan keinginan, kalau kita tidak bisa melepaskan ego kita, nggak mungkin kita berani untuk melangkah itu. Di sini kita belajar keberanian yang Tuhan tampilkan, karena dasarnya dia mengambil otoritas Bapa lebih daripada segalanya, daripada apapun yang dia mau. Ketaatannya didasarkan
Karena dia sendiri merasa tidak ada apa-apanya kalau bukan Tuhan yang ada bersama dia, yang mampukan dia untuk melewati semuanya. Jadi pastikan apa yang membuat kita berani hari ini. Mungkin kita harus melepaskan ego kita untuk kita bisa memaafkan orang lain. Kita berani memaafkan. Kita berani untuk mengasihi orang yang membenci kita. Itu keberanian. Dasarnya karena kita melepaskan ego keinginan kita sendiri. Dasarnya kita melepaskan pembenaran-pembenaran dari diri kita sendiri. Ada satu hal yang saya pernah lakukan yang menurut saya itu sebuah keberanian. Saya tahun 1984 dengan caranya Tuhan yang ajaib saya ada di Amerika. Dan setelah 3 tahun saya pikir semuanya udah settle ya. Semuanya maksudnya settle tuh udah punya tempat tinggal, udah punya pekerjaan baik, udah punya komunitas gereja, udah semuanya. Dan waktu itu juga tahun 87, ya orang kalau udah sampai di Amerika kebanyakan dari teman-teman itu gak kepengen pulang. Karena pastilah standar hidup kita lebih baik gitu kan. Itu zaman berapa tahun tuh? 35 tahun yang lalu. Cukup lama ya. Nah, tapi ada waktu di mana saya ketemu dengan ada istilahnya tuh camp waktu itu saya tinggal di Iowa ya, di Iowa State. Anak-anak Indonesia khususnya para mahasiswa gereja ataupun dari berbagai denominasi bikin camp ya, jadi saya ikut di dalamnya berapa hari, 2-3 hari. Dan salah satu pembicaranya itu orang Amerika yang tinggal di Madiun ya. Jadi dia tinggal di Madiun bukan sebagai missionary aja, tapi dia untuk melepaskan warga negaranya menjadi orang Indonesia. Waktu itu dia berbagi cerita. Dan di akhir cerita itu dia menggambarkan bagaimana Indonesia perlu setiap generasi Indonesia untuk bisa balik ke Indonesia untuk membawa berita baik. Karena jangan pernah menganggap karena missionary itu gampang untuk datang ke Indonesia, semakin ketat dan semakin sulit. Jadi dia waktu terakhir dia menantang setiap kita yang hadir, siapa yang mau diutus Tuhan untuk pulang ke Indonesia? Dan salah satunya saya angkat tangan, Tuhan utus aku untuk pulang. Semua teman saya bingung, ngapain? Semua orang susah loh untuk masuk ke Amerika, kok sekarang kamu pulang? Tapi itu di hati saya nggak ada cara lain. Hati saya udah kekeh teguh. Dalam waktu 1 bulan, saya beberes semua apa yang saya punya, mobil semuanya saya jual. Dan tepat pada waktunya tiket udah dibeli dan jadwal tiket. Semua proses itu berjalan dengan caranya Tuhan. Dan kalau hari ini saya ada di sini, itu karena keberanian awal untuk saya melangkah bersama Tuhan. Ya banyak teman yang tidak mengencourage ya, tidak mendorong, bahkan melemahkan. Kamu gak kebayang sih hidup di Indonesia lagi gitu loh. Bukan masalah di Indonesia atau di Amerika atau di bulan. Hidup kita kalau ada bersama Tuhan itu adalah tempat yang terbaik, amin. Gak ada tempat yang lebih baik. Dimanapun yang katanya begitu hebat, enak. Tapi kalau hidup kita tanpa Dia, damai sejahtera gak ada di kita. Apa sih yang kita cari? Maka pertanyaannya, apa yang kau cari Paulupi? Kalau hari ini ada yang mau mencari, apa sih tujuan hidup saya? Pastikan cari Tuhan. Temukan Dia dan kita ada di dalam Dia dan bersama Dia. Pasti hidup kita akan berbeda. Pasti hidup kita akan berbuah. Pasti hidup kita akan sejalan dengan apapun agendanya Tuhan. Dan keberanian kita boleh menyenangkan hati Bapa. Tuhan memberkati.